transaksi atau kegiatan ekonomi itu harus memberikan justice. Baik konsumennya maupun banknya harus sama-sama ridho. Kalau di dalam usul fikih itu namanya al-kharaj bid-dhaman. Al-kharaj itu hasil, bid-dhaman itu artinya harus ada kesediaan memikul beban. Profit di share bersama dan loss juga di share bersama. Betul. Jadi kalau dia hanya mau profitnya saja, nggak bisa syariah. Model sustainability yang berdasarkan tadi profit, people, planet, kita tambah satu lagi dimensi, profit. Prophetic value. Bank Syariah menjalankan green financing itu bukan semata dia mendapatkan profit. Dia juga dalam rangka mengemban amanah yang lebih besar. Jadi itu bukan masalah bisnis aja. Kamu melakukan pembiayaan green financing itu adalah mandat gitu. Ada nggak sih keunggulan dari pinjaman syariah dibanding konvensional untuk proyek hijau? Pertama, dia memiliki harus asset base. Asset based. Artinya apa? Dia harus menjamin dirinya sendiri. Kalau asetnya nggak ada, itu akan jadi potensi fraud, potensi manipulasi, potensi macet di tengah jalan segala macam. Jadi dari awal udah dipastiin nih. Untuk pembiayaan yang sifatnya klaim itu kan kadang agak berat di depan. Kalau bank konvensional mungkin dia karena dia kasih tetap itu mungkin agak berat. Tapi kalau syariah memang kadang dia mungkin lebih ramah dalam tanda kutip ya, karena dia mungkin di awalnya berat tetapi nanti di akhirnya dia bisa menyesuaikan, karena itu tadi ya, dia akan melihat profit loss sharing-nya itu bagaimana. Halo Cendekia Iklim, selamat datang kembali di Ekoniklim Podcast oleh Climate Policy Initiative bersama saya Ira Purnomo. Podcast ini seperti biasa berbicara mengenai ekonomi, keuangan, transisi energi, dan juga krisis iklim. Kami akan membawa diskusi ini dengan alur yang komprehensif tapi juga santai. Nah, Indonesia sering disebut-sebut memiliki potensi besar dalam keuangan syariah. Kita punya populasi muslim yang terbesar di dunia. Ekosistem perbankan syariah juga terus bertumbuh. Di saat yang sama, kita juga memiliki kebutuhan pendanaan transisi hijau yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, apakah dua potensi ini sudah bertemu? Untuk membahas itu, hari ini kita akan berdiskusi dengan tema Syariah Green Financing atau pendanaan hijau syariah. Saya sangat senang bisa mengundang Dr. Lutfi Hamidi, Kepala Program Magister Ekonomi di Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII. Assalamualaikum Pak Lutfi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Ira. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di studio kami untuk podcast Ekoniklim ini ya Pak ya. Mungkin saya sedikit bacakan dulu background-nya Pak Lutfi. Jadi Pak Lutfi ini memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum syariah, studi pembangunan, perbankan dan keuangan syariah, serta meraih gelar doktor di bidang finance. Sebelum bergabung dengan UIII, beliau juga berpengalaman di dunia akademik, jurnalistik, dan juga perbankan. Pak Lutfi juga sangat aktif menulis nih ya Pak ya. Jadi sudah banyak banget artikel jurnal, opini, dan juga beberapa buku yang sudah Bapak tulis ya. Buku terakhir yang beliau tulis ini adalah buku ini nih, Beyond Economics, Refleksi Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan dalam Bingkai Al-Quran ya Pak ya. Jadi buku ini telah Bapak tulis tahun 2023 dan dicetak oleh Raja Wali Press. Silahkan bagi teman-teman Cendekia Iklim yang tertarik dengan topik Islamic Finance, ini buku yang sangat cocok untuk dibaca. Baik Pak Lutfi, sebelum kita masuk ke isu hijau dan iklim nih, saya ingin mulai dari dasarnya dulu. Iya. Jadi secara nyata kita bisa lihat nih Bank Syariah Indonesia ini sudah ada. Tapi mungkin pemahamannya masih bercampur dengan bank konvensional. Iya. Jadi secara konsep, apa sih perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional? Lalu
perbedaan antara pinjaman syariah dengan pinjaman konvensional yang disalurkan oleh perbankan Indonesia. Baik. Baik Mbak Ira, terima kasih atas pertanyaan yang sangat penting ini ya kalau kita mau bahas ke pembiayaan syariah ya. Kita mau tidak mau harus melihat dulu sebetulnya konsep syariah itu sebetulnya apa gitu ya. Jadi semua produk yang dikeluarkan oleh bank syariah itu harus sesuai syariah atau syariah compliant. Ya. Nah, ukuran syariah compliant sumbernya itu 3. Yang pertama adalah Quran, kemudian yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah konsensus atau ijma ulama. Nah, saya ambil salah satu contoh misalnya. Jadi Quran itu menyampaikan begini, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari satu ayat ini kemudian kita dapat message atau pesan moralnya bahwa semua produk di bank syariah itu harus tidak menggunakan riba atau usury atau interest. Oke. Jadi semua yang kaitannya dengan bunga bank otomatis tidak bisa dipraktekkan di bank syariah. Baik, itu satu perbedaan yang mendasar Iya, yang sangat paling penting ya, Pak, mendasar ya. itu. Tapi kalau begitu gimana dong alternatifnya? Tadi di awal kata wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Oke. Nah, jual beli itu yang salah satu feature dari bank syariah yang paling umum dan banyak dipakai gitu ya. Yang kedua, ini masih secara filosofis ya Mbak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat buku teks terkait bank syariah, maka yang selalu muncul di sana adalah bahwa bank syariah itu mempraktekkan namanya PLS, Profit Loss Sharing. PLS, oke. Ya, Profit Loss Sharing. Apa itu artinya? Bahwa ya berangkat dari filosofi bahwa transaksi atau kegiatan ekonomi itu harus memberikan justice. Oke. Kalau bahasa agamanya antarodin minkum. Baik konsumennya maupun banknya harus sama-sama ridho. Kira-kira begitu. Baik, Jadi justice-nya harus ada di situ. Nah, itu berangkat dari sebuah maksim atau aksioma. Kalau di dalam usul fikih itu namanya al-kharaj bid-dhaman. Al-kharaj itu hasil. Oke. Bid-dhaman itu artinya harus ada kesediaan memikul beban. Oke, itu konsepnya profit loss sharing ya. Iya itu. Jadi profit di share bersama dan loss juga di share bersama. Betul. Jadi kalau dia hanya mau profitnya saja, nggak bisa syariah. Baik. Jadi makanya di sini kenapa bunga, di mana kalau bunga yang kita lakukan di bank konvensional kan pembiayaan dilakukan, bunga dibayar oleh konsumen. Nah, bank tanda kutip menutup mata ini nanti terjadi apa istilahnya, apakah pembiayaan lancar apa enggak penting. Tapi per bulan sudah jalan tuh argo. Nah, tapi di sini ada tadi itu saling beban memikul tadi. Ya. Jadi kalau tidak ada beban memikul tidak sah, mengambil untung itu tidak sah. Nah, produknya apa? Produknya mungkin yang kita ketahui itu namanya kayak mudharabah atau musyarakah. Nah, Mudharabah itu gampangnya ada satu pihak yang memiliki capital, pihak lain memiliki expertise. Yep. Jadi kalau perusahaan untung akan dibagi menurut kesepakatan. Kalau rugi, yang nanggung yang punya keuangan tadi yang sohibul mal atau pemilik modal. Capitalnya dia menanggung. Oke. Tapi yang expertise-nya dia akan menanggung dalam bentuk lain. Dia kehilangan waktunya, kehilangan opportunity cost yang lain gitu kira-kira. Dan itu sudah disepakati juga. Tapi ya? udah disepakati. Nah bedanya dengan musyarakah ini mungkin lebih dari 2, mungkin dari 3 orang misalnya. Masing-masing membawa modal. Jadi kalau dipraktikkan di bank tidak hanya yang membawa yang ngasih biaya bukan hanya bank, tapi mereka juga membawa gitu. Nah nanti keuntungan disesuaikan dengan nisbah masing-masing. Oke, dan baik, kesepakatannya. baik. Nah kira-kira seperti itu. Ini menarik sekali ya Pak ya. Jadi mudharabah ini
Jadi ada pihak A menyertakan modal, si pihak B yang mengelola usahanya gitu ya. Iya, betul. Jadi nanti ada bagi hasil dan kalau misalnya ada kerugian itu juga dipikul bersama dalam bentuk yang sudah disepakati di Yang sudah awal. disepakatin, Lalu iya. kalau musyarakah itu adalah beberapa pihak A, B, C sama-sama menyertakan modal, lalu disepakati juga keuntungannya dan juga risikonya, bagi hasilnya dan juga risikonya gitu ya Pak ya. Baik, ini berarti konsep-konsepnya tuh konsep yang ada di syariah ini cukup sangat etis ya dan sangat mengedepankan keadilan gitu ya bagi semua pihak. Ini sangat menarik Pak. Nah, di Indonesia saya lihat di statistik yang disediakan oleh Bank Indonesia, OJK yang terakhir ya, per Juni 2025, itu pembiayaan bagi hasil itu sudah 54%. Which is itu cukup tinggi Pak. Cukup tinggi. Ini kalau di global saya rasa ini memimpin ini. Iya, artinya kita memang secara keseluruhan market share kita di Indonesia dibanding Malaysia kita kalah jauh. Tapi kalau dari sisi penerapan syariahnya di sini kita bisa melihat nih, bisa diadu bahkan lebih baik gitu. Karena kalau kita lihat yang tadi yang murabah atau jual beli di Indonesia sekitar cuma 44%. Jadi masih dominan yang istilahnya yang bagi hasilnya gitu. Nah, ini yang jadi harapan kita ini akan lebih memainkan istilahnya proyek-proyek yang lebih banyak dan lebih impactful gitu. Dari sekedar pembiayaan yang istilahnya kayak pemberian kredit untuk jual beli segala macam gitu kira-kira seperti itu. Ya. Baik. Dan untuk praktik perbankan syariah di Indonesia ini apakah ada sebuah badan yang mengawasi? Jadi secara inherent ini yang membedakan bank konvensional bank syariah. Bank syariah itu harus ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini memastikan setiap produk, setiap service yang akan di-launch itu harus syariah compliant. Oke, ini bagian syariah compliance. Iya, betul. Kalau mereka menemukan misalnya produk baru yang perlu kira-kira kayaknya sangat inovatif gitu, sehingga perlu sharing lebih lanjut, ada Dewan Syariah Nasional, DSN. Nah, di situ ada kumpulan para ulama dari MUI yang mereka itu memberikan fatwa. Misalnya kalau bikin sukuk ini fatwa yang terkait ijarah bagaimana, yang terkait skim mudharabah bagaimana. Nah, itu mereka yang bikin. Baik. Oke, jadi dari DPS, dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional ini mereka juga bisa menentukan ya apa kegiatan-kegiatan yang boleh dibiayai dan apa yang tidak boleh dibiayai gitu ya. DPS-nya secara langsung produk ya, tetapi kalau fatwa besarnya itu mereka biasanya merujuk ke DSN. Oke. Iya, jadi di situ jadi secara governance dia tidak hanya harus patuh kaitannya dengan regulasi pemerintah dalam hal ini misalnya OJK, tapi pada saat yang sama screeningnya juga sudah jalan ketika produk itu mau dijalankan oleh pihak DPS. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan misalnya DPS menemukan wah ini kayaknya prakteknya nggak benar deh. Nah itu mereka harus ada report itu dari DPS-nya terkait kira-kira koreksinya bagaimana segala macam. Jadi kayak double screening gitu ya Betul, Pak ya dari jadi OJK dan dari DPS gitu ya, compliance. Iya, supaya untuk menguatkan etiknya, etik bisnisnya itu masuk gitu. Karena ini masalahnya kalau nanti ada istilahnya di tanda kutip dimanipulasi atau apa, ini yang tercoreng syariahnya ini bahayanya di situ kira-kira. Kalau ini Pak, untuk aspek penggunaan dana, proyek apa aja sih yang sudah pasti tidak boleh dibiayai? Nah, bagus ini pertanyaannya. Jadi pembiayaan yang dilakukan di bank syariah itu tidak boleh dipakai untuk hal-hal misalnya untuk membiayai kegiatan yang tidak halal. Meskipun itu lawful. Misalnya ini, maaf nih ada pabrik rokok gitu. Itu kan halal, mohon maaf, itu boleh dibiayai oleh bank konvensional. Tapi bank syariah enggak banget gitu karena dia ada efek yang ditimbulkan di sana. Misalnya, mohon maaf ini, perusahaan sudah terkait dengan iklim, pakai turbin listrik dari angin misalnya.
Tapi ketika dia dipakai oleh penggunanya atau konsumennya untuk, mohon maaf, industri pornografi misalnya, ini nggak boleh juga. Ya nggak boleh juga kan. Nah gitu, jadi banyak hal yang masuk kriteria di situ yang kemudian menjadi double screening gitu ya, untuk memastikan bahwa bisnisnya ini harus etik gitu ya. Jadi tadi ada misalnya untuk membangun apakah perusahaan kasino misalnya, ini juga nggak boleh. Judi kan. Iya, ya. karena Quran sudah kasih penjelasan di situ. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Jadi yang artinya, nah kira-kira begini nih. Jadi di dalam judi dan minuman keras itu, kata Quran, itu ada bencana yang besar. Tapi ini yang menurut saya sangat objektif dari Quran. Wa manafi'un linnas. Dan manfaat untuk manusia. Bencana tapi manfaat. Gini. Jadi ada manfaatnya, tapi bagi orang-orang pelakunya dia merasa ada manfaatnya kok. Gitu kan. Nah, yang menurut saya cukup mengagetkan itu adalah kenapa Quran menggunakan kata manafi. Manafi itu jamak dari manfaat. Artinya kalau manafi berarti manfaatnya banyak dong. Kok dilarang gitu. Nah, ternyata itu ayatnya baru koma itu. Quran kemudian mengatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi bencananya jauh lebih besar dari manfaatnya. Karena itu Quran itu mengajari apa ini? Cost and benefit analysis disebut. Benar banget. Sudah jadi, ada cost and benefit. Iya, jadi ada peneliti namanya Gazel. Dia melakukan penelitian terkait manfaat kasino di Illinois, Amerika. Satu perusahaan kasino itu mendatangkan keuntungan kira-kira $1 miliar. Tapi setelah dia teliti, memasukkan unsur misalnya bagaimana dampak ke keluarga pemakainya, pengguna segala macam, dia mendapatkan kerugian nilainya $1,2 miliar. Jadi kalau di total netnya itu tetap negatif. Negatif kan? Negatif. Jadi bencananya lebih besar. Lebih besar, persis seperti itu. Jadi disitulah makanya Quran melihat, oke, itu ada manfaatnya, tetapi itu tidak bencananya jauh lebih besar. Makanya kalau kita melihat di pelajaran textbooknya Macroeconomics, Samuelson sama Nordus itu mengatakan gambling transfer wealth, but it does not add to national income. Gambling transfers wealth, but does not add to national income. Jadi dia tidak membuat namanya tambahan produksi atau output di dalam GDP kita, nggak ada. Ibaratnya dia nggak mau ngatain kamu pakai uang dari kantong kiri masuk kantong kanan, kan itu kan zero sum game ya. Jadi yang menang dapat seluruhnya, yang kalah nol gitu kan. Tapi ketika dia kalah, bagaimana dengan keluarganya? Segala macam itu penyakitnya, dampak-dampaknya itu kalau dihitung, nah makanya itu nggak boleh. Oke, baik. Itu yang tidak boleh. Jelas gitu ya, kira-kira masuk dalam paparan di sana. Nah, saya ada pertanyaan nih tentang apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kemarin tuh saya sempat baca nih, Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu mengeluarkan fatwa pedoman hukum Islam ya, MUI nomor 86 tahun 2023 tentang hukum pengendalian perubahan iklim global yang ini mengharamkan perilaku dan tindakan yang merusak lingkungan dan memperparah krisis iklim secara umum gitu. Nah, pertanyaan saya, pertama, apakah perbankan syariah di Indonesia itu wajib harus mengikuti fatwa MUI? Dan apakah berarti perbankan syariah itu dapat atau tidak dapat membiayai proyek seperti PLTU atau misalnya proyek sawit? Kenapa? Karena kan PLTU bisa dikaitkan dengan penambahan emisi, lalu dikaitkan dengan pemanasan global. Kalau sawit banyak dikaitkan dengan deforestasi, kerusakan lingkungan. Nah, itu bagaimana tuh, Pak? Iya. Jadi kalau kita memahami fatwanya MUI ini, kita harus melihat kembali. Tadi saya ngomong di awal, dasarnya itu selalu Quran, hadis, sama ijma atau konsensus. Di Quran itu Mbak Ira, ada suatu ungkapan yang menurut saya sangat menarik sekali.
Saya akan mulai dari penjelasannya apa yang dipakai oleh Elkington tahun 1997. John Elkington ini penulis buku The Cannibal with Fork. The Cannibal with Fork. Iya, jadi Triple Bottom Line 21st Century Business. Jadi di bukunya dia mengatakan bahwa sustainability sebuah perusahaan itu tidak lagi ditentukan oleh common bottom line yang which is financial bottom line. No. Tapi harus ada social bottom line sama ecological bottom line. Atau kalau kita lihat itu kan profit, people, terus satunya lagi apa? Planet gitu ya. Nah, MUI saya kira beliau menggunakan sebuah sumber dari Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 77 itu mengatakan begini. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa duniamu. Maksudnya kalau kamu nggak lupa duniamu itu kamu harus profit. Terus ayat berikutnya apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kenapa kamu harus profit? Karena yang kedua ini. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Artinya apa? People ini. People, oke. Dan yang terakhir, urutan ini. Wala tabil fasada fil ard. Kamu jangan pernah merusak lingkungan. Jadi planet ini, 3 hal ini itu disebut dalam satu ayat. Wah, saya suka banget ayat ini. Iya, ini Profit, cocok banget dengan CPI. Profit, people, planet. Nah, tahu nggak ini konteksnya terkait apa? Apa tuh? Jadi ayat ini membicarakan salah satu konglomerat saat itu. Jadi memang landscape-nya ini terkait bisnis, Mbak. Siapa namanya? Namanya Korun. Kalau di dalam kitab Injil namanya Korah. Nah, Korun ini adalah konglomerat zamannya Nabi Musa. Tapi dia kurang memperdulikan sosialnya. Dia menyombongkan diri, kalau dalam Quran disebutkan gitu. Kenapa dia menyombongkan diri? Karena dia merasa semua kekayaan saya ini berasal dari ilmu yang saya peroleh. Oke. Innama utituhu ala ilmin indi, kata dia. Semua ini karena kemampuan saya bisa memproduksi, saya bisa membuat macam-macam gitu ya. Karena keilmuan saya. Nah, itu yang kemudian diabadikan dalam Quran. Oh, ternyata kalau kamu pengen sustainable, lihatlah pelajaran dari Korun. Apa yang terjadi Korun? Korun kemudian kan dimakan oleh tanah gitu. Seluruh kekayaannya dia sendiri, dia nggak sustainable itu. Jadi cerita ini itibar, pelajaran yang luar biasa besar bahwa ini harus jadi persoalan bagi kalian. Nah, yang menjadi PR kita adalah Elkington ternyata mengambilnya sangat pas sekali. Saya tidak yakin Elkington baca Quran. Tapi kenapa kok bisa pas? Nah, ada satu hal yang berbeda, Mbak Ira. Apa tuh, Pak? Jadi ayat ini diawali dari wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang aku telah karuniakan kepada kamu itu kebahagiaan akhirat. Artinya apa? Kamu tadi mencari profit, kamu mencari kebaikan sosial, kamu menjaga alam. Itu harus kamu abadikan dalam rangka kamu mendapatkan kebahagiaan yang lebih tinggi. Yakni hidup setelah mati. Jadi itu bukan masalah bisnis aja. Kamu melakukan pembiayaan green financing, itu adalah mandat gitu. Jadi di situ kita tidak bisa melihat peluang dari Bank Syariah untuk mengelak gitu. Makanya saya senang itu. Tadi itu Mbak Ira menyampaikan, oh gimana dengan sawit? Gimana dengan PLTU? PLTU juga bisa ya masuk. Nah, saya mulai ini. Jadi kita melakukan studi ya 2023-2024. Bank Syariah bagaimana mereka memberikan green financing. Salah satu yang kita pelajari misalnya, saya sebut aja ya langsung ya. Ini Bank Muamalat misalnya. Ketika dia memberikan pembiayaan ke sawit ini Mbak, ini banyak sekali catatannya. Pertama misalnya, lokasi untuk sawit tidak boleh yang dipakai oleh kawasan hutan lindung. Oke, baik. Jadi ini penting sekali nih. Jadi kita tidak bisa misalnya maaf nih ada instruksi misalnya itu Papua dipakai untuk sawit aja. Nanti dulu. Enggak bisa begitu. Kalau dari perspektif kita lihat dulu di sana hutan lindung enggak.
Kalau hutan lindung, ya kita harus lindungi. Iya, nggak boleh. Ya, berarti tidak kan. boleh serta-merta begitu, kecuali ada alasan-alasan lain yang secara syar'i itu bisa diperkenankan. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua, kalau saya lihat, mereka juga melihat, mensyaratkan pembiayaan syariah boleh masuk ke situ kalau pembebasan lahannya tidak dibakar. Ini kalau dibakar, coba tiba-tiba ada komplain dari Singapura, kami nggak terima manisnya, giliran asamnya kami kena. Jadi ini satu hal yang menurut saya cukup menarik ini ketika mereka menerapkan kriteria untuk pembiayaan. Catatannya banyak, jadi Iya. boleh, Iya. tapi A, B, C, D, E Iya. gitu ya. Termasuk nanti kalau sawitnya sudah ada, itu pestisidanya harus dikontrol. Sampai ada itu syarat kayak begitu. Tidak boleh menggunakan zat kimia yang berlebihan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya, jadi screeningnya double, Mbak. Jadi halal saja tidak cukup, tapi harus toyib. Toyib artinya apa, Pak? Toyib itu bagus. Bagus. Jadi misalnya begini nih, mohon maaf nih, gula bagi saya yang normal itu baik. Tapi bagi yang diabetes itu masalah. Tapi gula tidak haram. Gitu. Nah, ini juga begitu, pembiayaan sawit itu tidak haram. Cuma kalau pembiayaan ini harus merusak alam, ini katanya alarming ini. Wah, ini berarti udah masuk masalah ini. Kita tidak bisa serta-merta bisa memberikan pembiayaan kalau persoalannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi terkait dengan fatwanya MUI tadi, saya rasa sangat tepat ini untuk dilakukan oleh Bank Syariah. Baik. Karena dengan screening yang sangat ketat. Iya, makanya kami di UI3, kami mengembangkan model sustainability yang berdasarkan tadi profit, people, planet, kita tambah satu lagi dimensi, profit. Oh. Prophetic value. Karena tadi kan di awal kan kita sebutkan bahwa semuanya itu kerangkanya agar apa? Kamu selamat tidak hanya di dunia, tapi di akhirat kamu juga ada gitu nilainya. Jadi kalau menjalankan, katakanlah Bank Syariah menjalankan green financing, itu bukan semata dia mendapatkan profit. Dia juga dalam rangka mengembangkan amanah yang lebih besar. Itu, seperti itu kira-kira. Luar biasa nih Pak. Iya. Jadi saya senang sekali. Jadi bedanya cukup jauh ya dari dasarnya nilai-nilai etik. Iya, secara filosofisnya memang. Filosofisnya nih jauh lebih mendalam gitu ya Iya. dibanding dengan bank konvensional. Oke, baik. Nah, dengan fondasi sekuat ini nih, ekspektasi publik terhadap perbankan syariah pasti besar banget ya Pak, terutama di Indonesia. Nah, kenapa Indonesia ini sering disebut memiliki potensi besar dalam pembiayaan syariah gitu? Dan apakah optimisme ini juga berlaku untuk proyek hijau? Iya. Jadi seringkali antara realitas dan kenyataan itu berbeda. Ya memang para pengamat selalu sering menyebut bahwa potensi pembiayaan syariah di Indonesia tinggi. Dari populasi kah? Atau? Iya, kebanyakan relatif karena mereka asumsinya dari populasi. Indonesia itu kan kira-kira sekitar 280 juta ya. Betul. 87%-nya kira-kira adalah Muslim. Artinya ada sekitar 250 jiwa yang menjadi lahan potensial untuk bank syariah. Potensial marketnya. Iya, potensial marketnya. Tapi kalau kita lihat angsa pasar bank syariah itu masih kecil. Cuma 10% dari total market ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa nggak bisa menggerakkan itu? Nah, yang sering jadi landasan pacunya adalah jadi ada yang namanya market logic versus spiritual logic. Kalau orang, tanda kutip, misalnya datang untuk mendapatkan pembiayaan syariah, seringkali mereka melihat, loh ini kok katanya syariah, tapi kok lebih mahal? Misalnya, kok lebih mahal gitu. Itu market logicnya. Iya, dia lebih sering pakai market logicnya. Spiritual logicnya jarang dipakai. Nah, padahal kalau dia berprinsip bahwa semua sudah diatur oleh Allah dan dia sebagai Muslim harus melakukannya, itu mesti dia nggak punya pilihan. Atau kalau dia punya pilihan pun dia harus lebih mengutamakan apa yang diperintahkan.
Baik. Nah itu yang terjadi. Namun demikian ya kita lihatlah misalnya itu tadi kan asumsinya kalau 87% sekitar 250 juta ya. Kenyataannya Mbak, kalau dihitung berapa sih kira-kira dari sekian juta itu yang memiliki akun di bank syariah? Perkiraan sekitar antara 40 sampai 50 juta saja. Oh, Dari yang 250. kurang dari 20% dari populasi Lebih muslim. kecil lagi gitu kan. Nah, jumlah ini masih relatif kecil. Kalau dibandingkan misalnya di Malaysia, market share mereka sudah di atas, mungkin sudah mencapai 40. 40%. Iya, di Saudi 80. 70 sampai 80. Tapi Malaysia udah 2 kali lipatnya kita ya untuk market share ya. Iya, market share-nya. Nah, ini gimana cara membesarin mereka? Nah, kita sepertinya lebih memilih jalur organik. Kalau di Malaysia maupun di Saudi ada jalur tanda kutip intervensi dari pemerintah. Oke, baik. Nah, gimana nih caranya supaya bank syariah ini bisa lebih maju gitu loh, lebih proaktif gitu? Supaya mereka lebih terlibat di dalam konservasi lingkungan gitu ya. Kami pernah mencoba ya 5 item yang kita tanyakan kepada bank syariah. Kita nilai berdasarkan annual report masing-masing. Nah, memang secara angka statistik Mbak, yang paling tinggi itu adalah di bidang environmental footprint. Oke. Artinya bank syariah itu kalau dibilang kamu sudah sustainable belum, misalnya penggunaan energi, penggunaan air, penggunaan paper, mereka udah paperless. Energi sudah pakai lampu hemat. Sudah 80% capaiannya. Tapi ketika kita selisih, ini yang lebih penting lagi ya, tentang green financing-nya, itu baru 61,54%. Ini dari 13 bank syariah yang kami teliti ya Mbak ya. Jadi kita tidak melibatkan di sini unit syariah ya. Yang kita teliti hanya bank syariah umum. Syariah umum ya. Bukan unit usaha syariah. Oke. Nah, artinya apa? Memang ada ruang yang masih sangat bisa ditingkatkan. Gitu. Baik. Ditingkatkan tidak hanya dalam mengejar target ini ya, tetapi mereka, kamu sekarang punya misi misalnya. Mandat itu tadi yang oleh MUI disebutkan, difatwakan itu. Jadi harusnya kamu yang terdepan untuk memberikan ini. Cuma masalahnya, nah ini kan case-nya kan begini. Pembiayaan di iklim kan tidak selalu menarik, Mbak. Oh. Pasal di mana-mana tuh ya. Tidak selalu menarik gitu. Nah, disitulah makanya perlu inovasi produk. Inovasi produknya apa? Nah, mungkin misalnya kita harus mengawinkan produk tradisional dengan produk sosial. Kalau Mbak Ira pernah mendengar namanya cash wakaf link sukuk. Sukuk saya tahu. Iya. Wakaf ya, wakaf dan sukuk. Nah, wakaf ya. Wakaf ini adalah produk sosial. Jadi wakaf itu berasal dari kata wakaf artinya berhenti. Okay. Maksudnya apa? Ketika properti, aset, gedung atau apapun itu diwakafkan atau bahkan uang diwakafkan, maka kepemilikan individualnya berhenti. Jadi ini penyerahan aset ya. Kembali aset. Jadi secara sukarela dan permanen. Jadi dia berhenti secara permanen, kemudian manfaatnya dipindahkan kepada publik. Oke. Supaya publik bisa memanfaatkan dengan baik, ada pihak namanya nadhir yang menjadi pengatur. Manajemennya gitu itu, nadhir. Nah, bayangkan misalnya, dulu orang itu mewakafkan banyak hal. Tanahnya, gedungnya. Tapi mereka terbatas pada 3M. Masjid, madrasah, makam misalnya. Kuburan itu kan makam itu. Mereka kenapa berharapnya? Mereka berharap, saya supaya setelah saya mati, saya dapat pahala. Oke. Karena wakaf itu disebut Nabi sebagai sodaqotun jariyah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Oke. Kalau kita istilahnya ngasih orang, mohon maaf, pengemis misalnya, itu wakafnya ya setelah itu berhenti
dipakai, dikonsumsi, habis selesai. Tapi kalau wakaf, karena asetnya ditahan, maka hanya manfaatnya yang didistribusikan. Itu akan lebih lama, lebih banyak pahalanya segala macam. Nah, kaitannya dengan iklim bagaimana? Kalau misalnya sekarang, ini namanya ada cash wakaf, sukuk. Jadi wakafnya sendiri tidak dalam bentuk properti, tetapi dalam cash. Cash wakaf ya. Uang, iya. Karena begini, dulu untuk bisa wakaf orang harus kaya dulu. Karena diwakafin kan Ya, kayak tanah, kayak gedung. bodol. Sekarang kamu punya uang 100.000 juga sudah bisa wakaf. Melalui bank syariah. Bank syariah ditunjuk pelaksana wakaf. Nah, di situ kemudian banknya tadi akan mempul gitu ya. Ada pooling dana gitu. Cash wakaf itu. Kemudian dia bisa pakai. Misalnya kalau dia mau beli sukuk yang dipakai untuk pembiayaan kredit. Oh, jadi cash wakafnya bisa dipakai untuk membeli sukuk ya? Bisa. Oh. Nah, di sini ini inovatif ini. Ini inovatif kan dari sosial nih kan, dari sosial. Jadi pembiayaannya bisa masuk ke sana. Oke. Nah, ini yang perlu terus digiatkan. Cuma kan untuk menyadarkan mindset masyarakat dari semula wakaf itu harus properti, kemudian ke cash wakaf, itu kan tidak mudah. Iya, betul. Kita perlu terus menyuarakan aspirasi itu ya, mungkin dimanapun gitu ya. Jadi supaya ada kesempatan bahwa wakaf itu pada akhirnya tidak terbatas pada hal yang sudah diyakini masyarakat. Bahkan termasuk untuk membiayai iklim pun itu juga wakaf. Dan itu juga masuk bagian kebaikan. Iya, betul. Di situ. Karena wakaf ini beyond ya, nggak hanya tentang 3M tadi ya, masjid, madrasah, dan makam gitu. Bisa juga untuk hal-hal yang untuk iklim, untuk kebaikan iklim dan untuk kebaikan lingkungan gitu. Iya, betul. Ada nggak sih keunggulan dari pinjaman syariah dibanding konvensional untuk proyek hijau? Keunggulannya nih. Iya. Jadi kalau kita tanya keunggulan, pertama pembiayaan syariah itu. Pertama dia memiliki harus aset based. Aset based. Artinya apa? Dia harus menjamin dirinya sendiri. Kalau asetnya nggak ada, itu akan jadi potensi fraud, potensi manipulasi, potensi macet di tengah jalan segala macam. Jadi dari awal udah dipastiin nih. Kalau misalnya nih mohon maaf nih ya. Kalau saya datang ke bank konvensional pinjam katakan sekian ratus juta untuk membeli apa. Tapi pada kenyataannya yang saya beli cuma sekian, sisanya saya pakai untuk yang lain. Itu bisa. Tapi kalau bank syariah begitu dikatakan oh ini untuk ini, ya udah untuk itu saja. Makanya ini agak sulit ini dimain-mainkan. Untuk yang suka main proyek gitu. Kalau udah di state bahwa pembelinya hanya untuk itu, namanya muqayyad, udah ditetapkan, maka hanya untuk itu saja. Dan itu dimonitor ya begitu? Penggunaannya dimonitor. Nah itu dimonitor. Jadi pertama itu ya, jadi hanya khusus itu. Yang kedua juga, kalau bagi investor syariah artinya kalau dia melakukan pembiayaan melalui syariah, memang hanya untuk proyek-proyek yang tadi halal saja. Karena yang halal ini dampaknya cukup besar. Nggak boleh untuk rokok, nggak boleh untuk industri katakanlah pornografi, termasuk weapon, senjata. Senjata ini coba sekarang kita ngelihat was-was akan muncul Perang Dunia Ketiga karena ya masalah weapon ini. Ya, jadi kalau kita tidak memperbesar area sana, tapi lebih besar katanya untuk pembiayaan sektor agro misalnya, yang lebih memberikan dampak langsung pada masalah, itu yang dianjurkan di sana. Kemudian ya, untuk pembiayaan yang sifatnya klaim, itu kan kadang agak berat di depan. Kalau bank konvensional mungkin dia karena dia kasih tetap gitu mungkin agak berat. Tapi kalau syariah memang kadang dia mungkin lebih ramah dalam tanda kutip ya. Karena dia mungkin di awalnya berat tetapi nanti di akhirnya dia bisa menyesuaikan. Karena itu tadi ya, dia akan melihat profit loss sharing-nya itu bagaimana. Kira-kira begitu. Kalau gitu berarti lebih cocok ini ya buat pembiayaan teknologi hijau yang masih baru gitu ya. Mestinya cocok. Yang misalkan risknya masih dianggap, risk perception-nya masih dianggap tinggi kalau di konvensional. Iya. Kalau di syariah masih bisa dianggap
lebih ringan lah gitu kali ya. Tanda kutip ya, kalau misalnya seperti kasusnya BSI kan bikin sukuk sustainable sukuk ya. Nah, 40% dari sukuk dia itu propose pledge sekitar 10 triliun. 3 triliun tahun 2023, 5 triliun kalau nggak salah tahun 2024. Nah, mungkin sisanya akan dilakukan tahun ini misalnya. 40%-nya dia state untuk green financing. Oke. Artinya kalau case-nya BSI ini tanda kutip juga dilakukan oleh bank syariah yang lain, kita akan memiliki cukup banyak frontline yang menawarkan pembiayaan di sektor iklim. Iya. Nah, cuma masalahnya ya ini termasuk mungkin perlu banyak istilahnya kolaborasi, termasuk dalam hal dengan pemerintah juga. Karena yang itu tadi bahwa pembiayaan iklim ini kan boleh dibilang kategori baru ya, artinya mungkin perlu banyak penyesuaian, perlu banyak belajar dari case-case yang mungkin sudah terjadi. Jangan sampai juga kemudian membuat NPL mereka meningkat begitu ya, gitu kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, terus kalau dari sisi project developer ini ya, ini kira-kira mereka sudah paham belum sih tentang keunggulan dari pinjaman syariah gitu? Kan Nah, tadi udah disebut ada aset backed financing, iya. instrumen sukuk, risk sharing itu untuk dari sisi project developer kira-kira sudah mengerti atau tidak? Supaya mereka bisa membandingkan mereka mencari pendanaannya ke konvensional atau ke syariah. Iya, makanya saya menduga memang untuk awareness-nya ini masih Masih rendah ya, Pak? masih kurang ya. Karena itu banyak pihak yang mencoba menjembatani ya, pihak ketiga katakanlah. Bagaimana misalnya kayak CPI membuat guideline terkait penerbitan sukuk. Itu kan dalam rangka untuk memberikan rambu-rambu gitu ya. Supaya kamu kalau mau ngadakan pembiayaan ini guideline-nya udah ada nih, kamu Atau bisa melihat gitu ya. jadi lebih step by step-nya udah jelas ini. Kira-kira nanti dampaknya seperti apa, caranya seperti apa udah jelas. Nah, ini yang harus selalu dilakukan ya. Apalagi kalau ini proyek-proyeknya masih proyek yang misalnya untuk pembiayaan renewable energy misalnya, yang dalam hal ini mungkin tantangannya jauh lebih besar begitu dibandingkan konvensional pembiayaan yang lain misalnya yang sudah di depan mata, yang ini aja yang aman misalnya. Nah, ini masalah awareness nih, Mbak, memang perlu mendapatkan perlu ditingkatkan ya, kira-kira. Baik. Kalau dari sisi angka gimana ya, Pak? Sudah banyak belum sih pembiayaan syariah untuk proyek hijau? Ya, Sudah ada contoh-contohnya, sudah ada yang goal kah gitu? kita itu agak kesulitan mendapatkan angka secara pasti karena di statistik yang disediakan oleh OJK itu tidak menyebutkan taksonomi terkait pembiayaan. Green financing belum ada di sana. Oke. Jadi kita ini mungkin salah satu kritik Green juga dan syariah ya. iya. Syariah finance. Termasuk saya juga lihat cek di bank konvensional kita masukin keyword green finance juga nggak keluar. Artinya apa? Memang pemerintah dalam hal ini KBI dan OJK ini juga menurut saya baiknya membreakdown lagi itu. Jadi tidak hanya pembiayaan dalam bentuk apa, tapi yang greennya ini secara spesifik mungkin perlu dimunculkan di situ untuk memantau seberapa sih intermediasi yang sudah dilakukan oleh pihak bank untuk memfasilitasi pembiayaan iklim. Kalau kita tidak ada reportnya di situ kan kita nggak bisa melihat ini naik apa enggak sih. Nah, kalau yang berdasarkan penilaian sekilas, tadi saya sudah sebut misalnya kayak BSI, dia menerbitkan sukuk. Dari sukuk itu katakanlah di awal dia menerbitkan 3 triliun sukuk. Nah, 40%-nya untuk pembiayaan green financing. Nah, ini menurut saya langkah yang cukup maju ya. Dan ini bisa diduplikasi oleh bank-bank syariah yang lain untuk melakukan yang sama. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau dari OJK sebenarnya sudah ada ya taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia. Tapi mungkin yang belum green ada. Financing-nya yang belum ada justru yang bagian klasifikasi green dan syariah gitu. Itu yang mungkin susah kali ya, Pak ya. Ya, itu salah satunya. Kita kalau pertanyaan kan berarti datanya kan harus sesuai itu yang diminta oleh OJK, mesti kan harus
yang ada di report sekarang itu tidak ada kebetulan. Ya, oke. Saya rasa itu mungkin bagian yang mungkin perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya, supaya orang sekarang juga bisa melihat bahwa karena tuntutan sustainabilitas tadi, maka report yang disajikan juga tentu harus lebih komprehensif, mengcover untuk bisa mengukur apakah katakanlah green finance-nya udah tercapai apa enggak. Kalau ada targetnya, tentu kira-kira begitu. Baik Pak. Apakah dana pihak ketiga atau DPK di bank syariah ini, jadi yang dihimpun dari giro, tabungan, deposito ini, apakah DPK itu cukup untuk mencapai target net zero emission? Iya, net zero emission sampai tahun 2060 untuk kebutuhan Indonesia itu kan diperkirakan 1,1 triliun dolar. Kalau itu kita breakdown per tahun, kira-kira sekitar 800 triliun per tahun pembiayaannya. Nah, kalau itu dibebankan ke bank syariah saja yang tadi saya sebutkan cuma 10% pangsa pasarnya, tentu nggak bisa. Okay. Jadi DPK, dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah per tahun lalu itu sekitar 700-an triliun. 700-an triliun. Jadi masih di bawah. Iya ya, 700-an Iya, triliun rupiah, ya. betul, rupiah. Dengan kebutuhan net zero-nya 1,1 triliun US dollar gitu. Sampai 2060. Kalau breakdown per tahunnya kira-kira 800 triliun. Nah, dari jumlah itu aja nggak matching kan. Masih terlalu Jauh kecil. kurang dari 5% itu iya, ya. Tapi kalau kita lihat dari pembiayaan syariah yang bisa diterbitkan bukan oleh bank syariah saja, oleh negara. Nah, ini baru kelihatan. Indonesia dalam hal ini, pemerintah Indonesia itu kan mengeluarkan, mengisu sovereign green sukuk. Sovereign green sukuk. Iya. Okay. Jadi secara total sukuknya, kita belum ngomongin yang green ya Mbak. Secara total untuk penerbit green sukuk, sukuk itu kita nomor 3 dunia Mbak. Nomor satunya Malaysia. Indonesia nomor 3 dengan jumlah kira-kira 115 miliar dolar. Jadi jumlahnya cukup signifikan ini. Nah, yang menarik, tahun lalu pemerintah, tahun 2024 ya saya maksud ya, pemerintah berhasil mengisu sukuk nilainya 600 juta dolar untuk green sukuk saja. Wah. Artinya peluangnya besar. Dan yang 600 juta ini siapa pembelinya? Dari masyarakat global. Jadi di sini kita ekspansi tidak hanya dari Indonesia saja. Marketnya. Jadi marketnya market global. Yang di Indonesia ada lagi. Kita bisa melihat di sini bahwa di Indonesia yang khusus untuk market lokal yaitu ada green sukuk nilainya 9,9 T. Terus kemudian ada lagi 8,9 T. Artinya apa? Pemerintah dalam hal ini sudah cukup memainkan isu green sukuk untuk pembiayaan. Jadi mungkin lebih kalau kita melihat magnitudenya bukan melalui bank syariah secara langsung, tapi melalui pemerintah dengan menggunakan instrumen syariah. Baik. Jadi harus penting sekali nih ya peran pemerintah. Nah, pemerintah kayaknya lebih perlu didorong lagi nih untuk pembiayaan yang terkait penggunaan sukuk yang untuk green ya, green project. Tapi ini berarti ada potensi besar nih ya untuk green sukuk untuk menjadi let's say tulang punggung pembiayaan hijau ya Pak. Sangat. Harusnya malah dari situ munculnya. Karena kalau kita mengandalkan pembiayaan dari bank syariah secara umum yang tadi saya sebutkan ada mudharabah, kayaknya porsinya pasti terlalu kecil. Kecil ya, oke. Iya. Tapi kalau melalui instrumen sukuk, nah ini kita justru melihat keunggulannya dibanding kalau menerbitkan bond secara umum. Kenapa? Karena peminat sukuk ini lebih luas. Kalau misalnya pemerintah isu sukuk sustainable untuk umum gitu ya, itu artinya investor syariah nggak bisa beli. Baik. Karena ada unsur riba di sana, ada unsur bunga di sana. Tapi kalau dia menerbitkan green sukuk, baik itu investor syariah maupun investor umum, mereka sama-sama bisa membeli. Karena bagi mereka yang penting yield-nya berapa sih? Menarik enggak? Gitu. Kalau menarik mereka mesti beli dong. Kalau enggak mereka pikir nanti dulu misalnya. Mungkin mereka compare lagi ya. Market logic tadi berlaku. Kalau dari pelaku usaha yang dibiayai ini Pak,
Siapa saja sih yang bisa jadi debitur pinjaman syariah dalam proyek hijau? Ya, jadi pada dasarnya ya debitur bank syariah itu siapapun. Jadi meskipun namanya syariah, itu tidak berarti harus muslim. Yang dinilai adalah apakah pembiayaannya itu untuk alokasi yang halal atau tidak. Ya, baik. Jadi setelah itu screeningnya lebih lanjut adalah apakah visible atau tidak. Baik. Jadi itu bisa dilakukan apakah oleh BUMN, apakah oleh UMKM, apakah oleh kalangan bisnis yang lain. Selama itu tadi ya syarat terpenuhi, mereka tentu saja bisa mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Cukup inklusif ya sebenarnya ya. Jadi siapa aja selama proyeknya visible dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Iya, asal halal percaya. Halal gitu. Tadi kita sudah banyak sih menyebut tentang sukuk dan sukuk hijau nih ya. Tapi mungkin bisa secara lebih eksplisit gitu ya. Sukuk hijau tuh keunggulannya dibanding green bond gitu. Dibanding green bond tuh gimana ya Pak ya? Ya, sekali lagi ya. Jadi kalau sukuk itu pertama dia tidak hanya green tapi harus halal. Karena yang green itu belum tentu halal. Saya kasih contoh tadi ya. Ada perusahaan menerbitkan obligasi untuk membangun kincir angin misalnya, untuk memproduksi listrik. Tapi kalau listriknya dipakai oleh industri yang membuat senjata misalnya, maka itu jatuhnya tidak halal. Of course. Jadi dari situ kita bisa melihat nih lebih etikal mana gitu kira-kira. Dari sisi ya, jadi etisnya dulu ya. Dari sisi etis. Kemudian yang kedua dari sisi amannya, dalam arti aset realnya itu kalau sukuk itu harus ada aset realnya. Tidak bisa hanya tilahnya semacam asumsi. Nah, jadi di sini aset realnya itu yang akan mengamankan kalau terjadi hal-hal yang di luar kemampuan atau di luar perkiraan. Nah, ini yang keunggulan itu ya. Kemudian tadi ada sebuah tulisan sebetulnya yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi tulisan ilmiah ini membandingkan antara green bond sama sukuk. Nah, hasil penelitian itu menyebutkan bahwa sukuk itu volatilitasnya lebih rendah. Lebih rendah. Lebih rendah, artinya memang lebih stabil dan lebih aman. Itu karena tadi. aset base itu kali ya Aset Pak base. Bisa jadi salah satu aset karena aset base-nya tadi. Kemudian itu juga otomatis akan mengurangi spekulasi. Jadi kan salah satu tujuan dari hukum Islam itu di dalam pembiayaan syariah itu menghindari yang namanya horor. Horor itu sesuatu yang sifatnya spekulasi. Oh, oke, spekulasi. Gampangnya misalnya begini nih, aku beli ikanmu yang ada di kolam. Ini spekulasi karena kita belum tahu tuh berapa kilo di situ. Ya, aku beli manggamu yang masih ada di pohon. Aku belum tahu, tapi saya melakukan spekulasi di situ. Oh, belum dikuantifikasi gitu jadi ya. spekulasi ini masuk kategori horor yang harus dihindari. Baik. Karena bisa tanda kutip menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak yang lain. Nah, ini sebetulnya dari awal prinsip syariah itu harus justice itu masuk ke situ semua. Jadi itu yang dijaganya di situ itu Mbak, kira-kira. Jadi ada prinsip etisnya, justice-nya gitu ya. Ya, Nah, tapi juga safe gitu ya karena dari sisi. Nah, selain instrumen pasar, tadi kan kita sudah bicara juga sedikit di awal nih tentang instrumen sosial yaitu wakaf. Nah, saya ingin tahu tentang wakaf hijau untuk apakah ini sesuatu, kan tadi ini sesuatu yang inovatif, tadi Bapak juga sudah memberikan sedikit contoh gitu, tapi bagaimana ini bisa diterapkan di konteks transisi hijau? Iya, jadi secara umum tadi saya sampaikan wakaf itu kan artinya berhenti kepemilikan, pemahalannya berubah menjadi milik publik. Betul, milik publik. Jadi di Indonesia, ini untungnya kita di Indonesia nih ya, banyak sekali inovasi instrumen sosial jadi instrumen yang cukup bagus untuk pembiayaan iklim. Salah satunya ada namanya wakaf hutan. Wakaf hutan, oke. Ya. Wakaf hutan ini sebetulnya gampangnya adalah ada lahan nganggur, kemudian kalau pihak investornya menyerahkan
dana kemudian menanami hutan itu, kemudian manfaatnya diserahkan untuk dikelola untuk publik. Nah, ini menjadi bagian dari wakaf. Oke. Nah, menariknya adalah kajian wakaf hutan ini ternyata menjadi instrumen yang sangat diperhatikan. Saya pernah waktu diundang di Ritsumeikan ya, kita presentasi di Ritsumeikan University di Jepang. Ternyata salah satu presenternya itu orang dari Jepang. Itu presentasinya tentang wakaf hutan. Saya sendiri waktu itu belum tahu. Jadi dia melakukan riset di Bogor, ada wakaf hutan di Bogor. Wakaf hutan di Indonesia lagi Iya, di Bogor. Gitu. Kemudian itu yang dia tampilin ke internasional. Jadi menurut dia ini cara yang sangat unik. Kenapa? Inovatif. Iya, inovatif dan karena dia udah menembus batas komersil ini. Jadi mereka yang niatnya itu untuk keperluan sosial karena dia berharap setelah saya meninggal saya punya tinggalan sesuatu yang tadi ya memberikan pahala setelah saya mati. Nah, ternyata pahalanya dalam bentuk hutan yang hutan itu kalau ada hasil produktifnya itu bisa dikonsumsi, dikelola, dinikmatin oleh masyarakat sekitar. Nah, ini menarik sekali. Nah, kalau kemudian ini dikaitkan dengan tadi yang saya sebut cash wakaf link suku, ini lebih bagus lagi. Karena ini akan mengubah mindset orang. Oh, kalau wakaf itu harus tanah ya, berarti harus berapa ratus juta saya keluarin duit kan begitu. Sekarang karena itu diubah jadi setelan yang kecil gitu ya, jadi cash wakaf. Jadi kamu setor ke bank syariah katakan 100.000 jadi cash wakaf. Nah, itu udah bisa. Kalau itu dipuling masyarakat yang tadi 250 juta tadi 100.000 kita bisa bayangin tuh akan jadi kegiatan yang besar. Iya, potensinya besar. Ya, jadi mungkin untuk informasi ya, di Indonesia itu ada sekitar 400 sampai 500.000 bidang yang diwakafkan tanah itu. Tapi yang produktif kemungkinan cuma baru 5%. Oh, masih sangat kecil. Iya. Jadi masih banyak tanah wakaf itu misalnya kita belum bisa mengelola dengan baik. Saya dapat amanah untuk mengelola 8 tanah wakaf. Memang tanahnya kecil-kecil. Masalahnya kan begitu ya. Kalau skalanya kecil itu untuk membangun jadi yang lebih produktif itu agak perlu effort gitu. Kita mungkin bisa belajar, misalnya di Singapura itu ada lembaga namanya Waris. Jadi mereka membangun properti di atas wakaf, ada masjidnya, kemudian ada hotelnya Mbak, apartemennya. Oke. Jadi berbeda dengan masjid-masjid di Indonesia, masjid di sana nggak pakai kenceleng berjalan gitu, nggak ada. Kenapa? Karena semua kegiatan masjid itu semua dibiayai dari wakaf. Oke. Jadi masjidnya bisa beroperasi karena di belakang masjid itu ada bangunan yang menawarkan apartemen bagi orang yang singgah. Komersil gitu ya. Jadi komersil, wakafnya jadi komersil kan. Tetapi manfaatnya itu bisa dipakai untuk kegiatan sosial. Untuk masjidnya, untuk pendidikannya, untuk macam-macam. Nah, kalau kaitannya dengan green wakaf tadi, yang kaitannya dengan hutan, nah ini bisa jadi terobosan kalau itu terus dikembangkan. Dalam artian akan semakin banyak partisipasi masyarakat. Jadi mungkin kita tidak melihat amount-nya atau jumlahnya dulu ya, tapi kita melihat bahwa masyarakat loh ini sudah ikut partisipasi aktif gitu, bikin hutan. Maka pemerintah kamu yang punya hak untuk mengelola hutan ini jangan dipakai sembarangan. Maksudnya begitu. Kita yang kecil-kecil susah payah ngumpulin duit untuk bikin wakaf hutan, tapi yang beneran hutan, mohon maaf, deforestasinya sedemikian rupa. Ini kan nggak matching gitu. Nah kembali pemerintah juga harus wise di situ gitu. Jadi wakaf ini menarik, tapi pada saat yang sama pemerintah juga harus pada tempatnya untuk melindungi hutan-hutan yang sudah ada intervensi. Iya gitu. Jangan lagi selalu dilihat dari hasil tambangnya atau hasil kayunya. Mulai berpikir, saya rasa sekarang jika sudah ada ya bagian unit karbon ya. Carbon trading kan sudah ada di sana. Artinya ini harusnya lebih
ke arah sana. Dan mungkin salah satu sistem penilaian untuk wakaf hutan itu juga seberapa yang bisa dijual. Tapi kalau lingkup hektarnya masih katakanlah terbatas, ya kita kan hasilnya juga tidak terlalu banyak gitu. Tapi sebagai menggugah inspirasi, ini sesuatu. Kira-kira begitu, Mbak Ira. Ya. Oke. Ini menarik sekali sih ini wakaf ya, dari wakaf hutan, terus tadi yang sangat menarik juga buat saya cash wakaf linked sukuk. Aduh itu inovatif sekali Pak. Nah sekarang saya ingin bicara tentang ekosistem dan kebijakan nih Pak. Sudah ada belum sih kerjasama lintas instansi untuk mendorong pendanaan hijau syariah? Ya, kegiatan kerjasama yang melibatkan antar instansi itu ya saya rasa sudah banyak ya. Dari Bank Indonesia dulu pernah melakukan gerakan inisiatif keuangan berkelanjutan. Jadi dia himpun beberapa bank, kemudian dia invite UMKM, kemudian matching kan ada green financing atau green business enggak yang kalian punya supaya langsung dibiayai oleh bank gitu ya. Nah, itu bagus sekali. Nah, di KNEKS salah satu lembaga yang kita punya yang termasuk di garda depan penguatan keuangan syariah ya. Itu mereka juga pernah melakukan namanya kolaborasi multi stakeholder untuk mengoptimalkan peran zakat, infak, wakaf dan sedekah. Ya itu multi stakeholdernya dari pihak mana aja tuh? Jadi ada misalnya nih lembaga zakat masuk, ya kan? Terus kemudian misalnya masjid masuk, misalnya. Karena masjid ini juga faktor Mbak. Misalnya di Indonesia itu katakanlah ada sekitar 300-an ribu masjid. Mereka menggunakan air wudhunya. Kalau wudhunya cuma sembarangan begitu kan penggunaan airnya banyak itu. Itu iklim juga itu. Itu harus dibatasi nih. Harus sustainability-nya harus. Resources ya. Iya, resource. Nah, belum nanti penggunaan energi, belum apakah dia nanti mengelola waste-nya seperti apa. Nah, ini kita kumpulin tuh mereka. Ada masjidnya, ada lembaga zakatnya, ada usahanya otomatis ya kan. Dikumpulin, mari bareng-bareng kita anggap ini sebagai PR bersama. Karena kita nggak bisa tidak kecuali melakukan kegiatan ini secara kolaborasi, secara bersama-sama. Ini tanggung jawab generasi, menyiapkan generasi mendatang dan harus siapkan saling berkorban satu sama lain gitu ya. Tidak bisa sendiri-sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi tadi kan kita sudah juga bicara beberapa kali, ini perlu tidak boleh lepas dari peran pemerintah ya. Jadi kebijakan apa sih yang diperlukan untuk mengakselerasi pendanaan hijau syariah? Yang jelas mungkin pemerintah perlu memberikan insentif, Mbak. Insentif ya? Iya, insentif itu sesuatu ya. Dari pajak atau? Ya bisa, spendingnya pemerintah kan bisa dari pajak yang dikurangin atau penambahan spending government expenditure untuk kegiatan iklim, tentu saja ya dalam kaitannya dengan kerjasama dengan perbankan syariah. Nah, yang kedua, saya rasa pemerintah harus mensinkronkan ya kebijakan dia dengan yang di lapangan. Jangan bank syariah diminta untuk memberikan pembiayaan iklim untuk hutan segala macam, tapi pada saat yang sama pemerintah nggak konsisten tadi penggunaan hutan semaunya gitu. Kalau di Malaysia ada tax holiday khusus, nah mungkin itu juga bisa dipertimbangkan. Nah cuma semua ini kan bisa dibicarakan ya sebetulnya. Makanya tadi di pertanyaan sebelumnya tadi bagaimana berkolaborasi tadi itu menjadi selalu penting gitu. Jadi tidak ada pihak yang ditinggalkan satu sama lain, sama-sama bahwa ini kebaikan bagi masa depan generasi kita dan juga kita saat ini untuk bisa menyelamatkan dari bencana iklim, kira-kira seperti itu. Baik Pak. Jadi jelas ya ini kalau tanpa kebijakan pemerintah yang mendukung nanti nilai syariahnya tuh cuman berhenti di niat saja tapi realisasinya jadi agak kurang harmonis ya Pak ya. Bisa jadi seperti itu. Dan motif untuk melakukan biayanya kurang dapatkan push. Betul. Meskipun dia profitnya bagus tapi kalau tidak melakukan itu secara moral
maka muncul ini. Jadi seperti yang pernah dikritik oleh Prof. Asutai ya, Prof. Asutai dari Durham University. Dia mengatakan most of Islamic banking they fail in delivering social outcome. Kenapa? Ya karena lebih mengutamakan, mungkin lebih mimicking ke konvensional bisnis gitu. Itu yang harus dijaga. Jadi Anda ada itu karena Anda memiliki postur yang berbeda, punya misi yang berbeda. Disitulah peran DPS penting ini supaya nilai-nilai syariahnya itu tidak dilupakan, tidak tererosi gitu. Tidak tererosi terus jadi konvensional lagi. Iya, jadi hanya mikirin yang profit tadi. Iya, ini harus dijaga di situ. Baik. Ini saya banyak belajar hari ini ya. Banyak istilah baru, terus dari ayat-ayat itu juga banyak ada nilai-nilai yang sangat make sense ya menurut saya. Jadi ini semoga juga dapat memberikan pencerahan bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Kalau boleh saya rangkum diskusi hari ini, mungkin ada beberapa poin yang kita bisa tarik. Pertama, keuangan syariah ini sejak awal sudah dibangun dengan sistem keuangan berbasis nilai-nilai syariah ya. Ada tentang keadilan, justice, kemitraan dan juga manfaat. Prinsip-prinsip ini juga membuat keuangan syariah secara konsep sangat sejalan dengan agenda transisi hijau karena menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup merupakan bagian dari makausid syariah, bukan sekedar tambahan kebijakan gitu ya. Lalu kedua, meskipun keselarasan konsepnya kuat, potensi keuangan syariah untuk membiayai proyek hijau ini belum sepenuhnya terwujud. Market share dari perbankan syariah masih terbatas di Indonesia. Pembiayaan hijau masih belum terpetakan secara jelas. Dan juga praktiknya masih berada di level yang perlu ditingkatkan agar tidak hanya akomodatif, tapi juga lebih proaktif dan berdampak. Lalu ketiga, diskusi ini juga menegaskan bahwa perbankan syariah tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya. Transisi hijau ini membutuhkan kolaborasi antar bank, antar pihak, antara bank syariah, pemerintah sangat penting, pasar modal dan juga instrumen lain seperti sukuk dan wakaf. Agar pembiayaan dapat mencapai skala dan kecepatan yang dibutuhkan. Oke, baik. Dengan ini saya tutup episode kita hari ini mengenai pendanaan hijau syariah bersama Dr. Lutfi Hamidi. Terima kasih telah mendengarkan episode kita hari ini. Saya Ira Purnomo, izin undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cendekia iklim.